Dilansir dari Rusia Beyond, inilah 5 pahlawan Muslim Soviet selama Perang Dunia Kedua. Setelah menggulingkan kekaisaran dan merebut kekuasaan, kaum Bolshevik menyatakan bahwa mereka akan memberenggus agama. Meski begitu, banyak keluarga tetap menjaga imannya dan mempraktikkan agama secara sembunyi-sembunyi. Karena itu tak ada bukti sahih yang dapat mengklaim keislaman kelima pahlawan ini. Namun keturunan dan kerabat mereka kini sama sekali tak meragukan bahwa mereka benar-benar Muslim yang taat. Yang pertama adalah Musa Jalil. Musa Jalil seorang penyair Tatar yang terkenal dan koresponden perang, pernah bersekolah di sebuah madrasah. Meski begitu, ia tetap bergabung dengan Liga Komunis Muda atau Komsomol sewaktu remaja dan selama perang melawan Jerman Nazi, menjadi komisaris politik atau petugas pengawas yang bertanggung jawab atas pendidikan ideologi politik dan unit organisasi militer yang ditugaskan kepadanya dengan tujuan untuk memastikan kontrol sipil atas militer Tentara Merah. Semasa hidupnya, Jalil pernah dianggap pengkhianat negara setelah ditangkap pada tahun 1942. Ia bergabung dengan Legiun Idel Ural buatan Jerman. Unit militer itu mengumpulkan tawanan perang Tentara Merah dari wilayah Volga, orang-orang Tatar, Baskir, Mordovia, Mari, Chuvas, dan Udmurt yang ingin berperang melawan Bolshevisme. Namun, Jalil sebetulnya tak bermaksud membela Nazi. Ia justru hendak menghancurkan Legiun Idel Ural dari dalam. Saat itu ia menjadi salah satu anggota kunci gerakan bawah tanah yang didirikan di dalam legiun tersebut untuk menyebarkan propaganda di antara anggotanya. Jerman mempercayakan Musa untuk menyebarkan propaganda Nazi di sekitar kamp tawanan perang. Pada kenyataannya, dia menggunakan kesempatan ini untuk merekrut anggota baru untuk melakukan perlawanan. Alhasil, batalion Idel Ural pertama yang dikirim ke medan pertempuran justru menghabisi para perwira Jerman dan hampir seluruhnya menjadi gerilyawan. 6 batalion yang tersisa juga bernasib serupa. Berkat kerja keras Jalil dalam melakukan gerakan anti propaganda di dalam tubuh Legiun Idel Ural, mereka dianggap tidak layak tempur dan sangat tidak dapat diandalkan. Musa Jalil pun ditangkap pada Agustus 1943 dan setahun kemudian dipenggal kepalanya. Namanya dibersihkan setelah perang dan pada tahun 1956 ia secara anumerta dianugerahi gelar pahlawan Uni Soviet. Yang selanjutnya adalah Kanpasa Nuradilov. Kanpasa Nuradilov memang hanya bertempur selama kurang lebih setahun. Meski terbilang singkat, namanya dikenal di seluruh negeri. Setelah membunuh 920 tentara Jerman, pemuda Chen itu menjadi prajurit artileri terbaik dalam Satuan Tentara Merah. Sepanjang pertempuran, Nuradilov berkali-kali terluka dan menjadi satu-satunya anggota unit senapan mesin yang bertahan hidup. Ia dikenal pemberani, tak gentar berjuang sampai akhir, hingga membuat musuh kewalahan. Setelah pertempuran di dekat desa Bayrak di Ukraina pada musim semi 1942, Komandan Skuadron Kavaleri yang menugaskan Kanpasa untuk melancarkan serangan perlindungan menghitung lebih dari 300 tentara Jerman yang terbunuh oleh senapan mesin sang pemuda Chechen. Nuradilov yang pada saat itu baru berusia 18 tahun terbunuh di dekat Stalingrad pada 12 September 1943. Tahun berikutnya ia dianugerahi gelar pahlawan Uni Soviet secara anumerta. Domulo Azizov. Domulo Azizov seorang sersan muda kelahiran Republik Sosialis Soviet Tajik. Berkontribusi pada keberhasilan salah satu operasi terpenting Tentara Merah dalam Perang Dunia Kedua, yaitu penyeberangan Sungai Dnieper pada musim gugur 1943. Pada 15 Oktober di bawah hujan peluru, Azizov menyeberangi sungai di distrik Loyevsky di Belarus dengan salah satu unit amfibi pertama. Sebelum perahunya mencapai pesisir, Domulo melompat keluar dari perahu dan dengan cepat berjalan ke darat untuk menerobos parit Jerman. Setelah menghancurkan unit senapan mesin musuh dengan granat, Domulo mengarahkan senapan mesin ke arah musuh dan menahan tembakan Jerman sampai bala bantuan tiba. Namun 9 hari kemudian Domulo Azizov terbunuh dalam pertempuran untuk membebaskan wilayah Gomel di Belarus dan dimakamkan di kuburan massal di sana.
Domulo Azizov juga dianugerahi gelar pahlawan Uni Soviet secara anumerta. Dan selanjutnya adalah Yusuf Akayev. Surat kabar Soviet menyebutnya si pemberani dan pria legendaris. Dialah Yusuf Akayev, seorang pria komik suku berbahasa Tuk yang tinggal di Dagestan, yang dikenal sebagai salah satu pilot kenamaan aviasi Armada Laut Hitam. Di atas tank terbangnya, pesawat serbu Il-2 Akayev melakukan 104 serangan mendadak, menghancurkan 18 kapal, 3 lokomotif, 11 tank, dan banyak perangkat keras musuh lainnya. Akayev tidak menyerang kapal-kapal musuh dari atas, tetapi dengan terbang di antara mereka pada ketinggian yang sangat rendah. Begitu berada di dekat musuh, dia menjatuhkan bomnya dan kemudian mengangkat pesawatnya dengan tajam. Metode pengoboman ini penuh dengan risiko besar, tetapi pada saat yang sama sangat efektif. Yusuf Akayev menjadi salah satu dari sedikit pilot penyerang yang berhasil memenangkan pertempuran udara yang tak imbang melawan 2 pesawat tempur musuh sekaligus. Akayev yang kemudian dianugerahi gelar pahlawan Uni Soviet berhasil selamat dan menyaksikan kemenangan Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua. Meski demikian, usianya tak panjang, cedera yang diderita selama perang merusak kesehatannya. Sang pahlawan pun tutup usia pada tahun 1949 pada usia 27 tahun. Yang selanjutnya adalah Alia Moldagulova. Pahlawan Uni Soviet lainnya adalah Alia Moldagulova dari Kazakhstan. Lulus dengan nilai terbaik dari Sekolah Pusat Pelatihan Penembak Jitu untuk perempuan dan membunuh puluhan tentara musuh. Namun dia menjadi terkenal bukan sebagai penembak jitu. Dalam pertempuran terakhirnya yang terjadi di Pskov pada Januari 1944, Alia mengambil peran yang tak biasa bagi seorang penembak jitu. Setelah komandan kompi terbunuh dengan seruan yang menggetarkan, "Demi tanah air, maju!" Dia memimpin rekan-rekan prajuritnya untuk menyerang dan menjadi yang pertama masuk ke parit musuh. Setelah terluka oleh pecahan ranjau, Alia bahkan masih terlibat dalam pertarungan tangan kosong. Namun, luka lain yang ia derita dalam pertempuran tersebut terbukti fatal bagi Alia yang waktu itu baru berusia 18 tahun. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?